program saya kan pance yadnya gratis kan gitu nih. Ada juga orang mau black campaign loh. Wah kok Pak Lola membiayai orang mau ngentek linggih, membiayai orang ngaben, membiayai orang upacara-upacara. Nah, itu kan utang orang tua kepada leluhurnya. Ya, triliuner. Memang saya politik kacamata kuda pada saat saya kampanye dan tidak mau tahu apa kata orang. Saya fokus karena memang saya kan paling beda. Biasanya kalau calon DPR RI jarang yang mau mesti mesra ketemu langsung. Dia pakai tim sukses. Dia nitip kartu nama stikernya dengan calon DPR kabupaten, dengan DPR provinsi. Istilahnya pakai joki lah. Pakai joki, pakai uang-uang begitu kan. Di saat saya kampanye, tolong hidupkan handphonenya, cari videokan saya. Tahun 2024, bila mana saya tidak menjalankan janji yang saya sampaikan di tempat ini dan buktinya ada di tangan ibu bapak, silakan sebarkan ke seluruh media sosial, baik Facebook, IG, apapun itu. Silakan hancurkan nama baik saya. Oh, luar biasa. Nggak ada yang berani begitu. Saya suruh. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita sudah bersama lagi dengan Bapak Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawo atau yang akrab disapa Lola. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Selamat siang. Ini Selamat siang. lama kita nggak berjumpa. Kayaknya sibuk kampanye keliling terus di Sulawesi Tengah ini, Pak Dek. Ini medannya kan kayaknya juga cukup jauh jaraknya ini. Bagaimana? Tapi Pak Dek kelihatannya masih energik sekali, walaupun saya nggak bisa membayangkan bagaimana beratnya kampanye di sana. Berbeda mungkin dibanding Bali gitu, yang ya kemana-mana gampang gitu. Iya benar sekali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Apa yang ditanyakan tadi itu benar-benar sangat luar biasa, karena ini mungkin sebagai sejarah hidup, pengalaman hidup dalam hal menjalani politik, berkampanye sebagai calon legislatif di Sulawesi Tengah. Ya, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, walaupun dari Bali atau Ketua Hanura di Bali gitu. Iya, calon legislatif DPR RI dari Partai Hanura nomor urut 1. Memang kalau dulu pengalaman saya di Bali pada saat saya mencalonkan diri sebagai DPD selama 2 periode, habis 2019 ke DPR RI juga dari Dapil Bali. Kan di Bali dari ujung ke ujung, dari Jemberana ke Karangasem bisa ditempuh dalam jangka waktu bisa 3-4 jam lah. 4 jam gitu kan. Yeah. Wah, kalau di sana ini pengalaman yang sangat benar-benar tidak saya terlupakan. Mungkin ini akan menjadi sesuatu kenangan. Astungkare alhamdulillah nanti bisa jadi lolos di Senayan dengan medan yang begitu berat inilah. Saya melihat bagaimana masyarakat, ketemu dengan masyarakat, berbincang-bincang dengan masyarakat, menyampaikan visi misi ke depan. Jadi ada niat yang sangat luhur, yang sangat suci untuk benar-benar membuktikan apa yang saya sampaikan kepada masyarakat. Saya sudah sampaikan dengan masyarakat, baik di kalangan Muslim, di kalangan Kristiani, di kalangan Semeton Bali, Hindu. Saya sampaikan sama, yaitu pertama jargon saya, yaitu transparansi anggaran, keterbukaan tentang anggaran itu sendiri. Yang mana hak daripada anggota DPR, yang mana memang haknya masyarakat. Ya, buka-bukaan lah terhadap anggaran di DPR. Itu yang saya sampaikan. Nah, pengalaman saya berjalan berkampanye, ya hampir di semua titik tempat saya berkampanye, orang baru tahu apa itu DPR gitu. Jadi masyarakat itu yang saya ajak ketemu, nah ini baru. Beda daripada yang lain gitu sih penyampaian respon masyarakat. Jadi tumben ada anggota caleg yang mau berani buka-bukaan begini. Yang mau berani buka-bukaan seperti ini. Padahal itu sebenarnya bukan buka-bukaan, menyampaikan hal yang sebenarnya. Memang transparansi kan itulah yang dilakukan oleh anggota dewan, termasuk anggaran-anggaran apa yang dia bisa bawa kan begitu. Iya, artinya transparansi dan konsistensi daripada program itu sendiri. Contoh, dengan perjalanan saya tuh dari Bali menuju Palu. Nah, dari Palu
Saya pengalaman kemarin ke suatu kecamatan Lambunu. Ya. Di Parigi Motong kabupaten. Itu dari Palu ke Parigi Motong itu sekitar 3 jam. Dari Parigi Motong kota menuju ke kecamatan ke Lambunu itu 6 jam. Jadi hampir setengah hari lebih. 9 jam itu. Nah, itu baru ke sana. Belum lagi saya pernah dari Palu menuju Luwuk. Berangkat jam 1 malam, nyampenya jam 9 malam. Oke. Bayangkan hari juga. 1 hari itu. Nah, tapi sangat saya nikmati, menyenangkan sekali. Oke. Nah, di sana pun saya melihat apa mungkin yang Pak Dek temukan persoalan-persoalan di masyarakat atau aspirasi-aspirasi harapan-harapan masyarakat di sana? Sebenarnya kalau saya lihat dari peta geografis Sulawesi Tengah itu dari kita SMP, SMA kita sudah tahu bahwa Sulawesi Tengah itu adalah tempat yang sangat luar biasa di bawah garis khatulistiwa kan. Oke. Jadi kesuburan lahan di sana itu sangat luar biasa. Benar-benar subur sekali. Jadi kalau saya berpikir, saya ketemu dengan masyarakat bahwasanya tidak difokuskan di sana. Artinya tidak hanya soal melulu pertambangan yang diutamakan. Justru sekarang Sulawesi Tengah itu harus dibangkitkan benar, baik komoditinya, pasarnya, di bidang pertanian perkebunan. Oke. Yang sangat luar biasa. Contoh, ada salah satu orang Bali juga saya ketemui, namanya Pak Tut. Beliau itu pengusaha durian besar sekali di sana, di Lambunu ini. Ya. Jadi ini anak-anak muda. Saya pun menyampaikan kepada generasi muda jangan malu untuk menjadi petani. Sangat luar biasa di sana. Itu yang saya lihat selama saya berkampanye. Oke. Habis itu saya sampaikan tentang program-program kan. Pertama yaitu ngaben masal gratis. Oke. Tadinya masyarakat gini nggak begitu. Nggak punya gambaran juga. Nggak punya gambaran kok bisa Pak Lola. Pak Kadek kok bisa mempunyai program ngaben masal gratis? Dari mana duitnya gitu kan? Dari mana uangnya gitu kan? Memangnya eksekutif kan begitu ya? Ya. Habis itu saya kan program saya kan pance yadnya gratis kan gitu nih. Ada juga orang membeli campaign loh. Ya. Wah, kok Pak Lola bisa, Pak Kadek kok bisa membiayai orang mau ngentek linggih, membiayai orang ngaben, membiayai orang upacara-upacara. Nah, itu kan utang orang tua kepada leluhurnya. Ya, trirene atau kan gitu. Ya, bagian dari dia harus mengeluarkan uang sendiri kan begitu. Nah, saya bilang ini uang yang saya kasih memang uangnya dia, uangnya masyarakat. Karena apa? Karena APBN bisa ada sekarang karena lewat pajak. Oke. Pajak dari masyarakat. Nah, pajak masyarakat dikumpulkan di APBN, saya dikasih lewat tangan saya untuk diberikan kembali kan begitu. Kan sama uangnya masyarakat juga, baru mengerti semua kan. Jadi panceyatnya itu apa saja, dewoyatnya ngentek linggih. Saya bilang bila mana nanti ada kegiatan di pura dimanapun, ada upacara ngentek linggih, saya siap untuk mendanai sampai 100%. Yang kedua, fitriyatnya ngaben, ngeroras, metatah, mepetik kan itu biasanya. Ya. Itu saya temukan di sana. Oh, memang benar Pak Kadek. Di sini udah ada ngaben masal. Saya akan biayai 100% gratis. Ngaben masalnya. Habis itu resiannya saya temukan ini. Begini ceritanya. Morowali Utara, Poso, Luwuk. Ini berdampingan nih. Ya. 4 kabupaten ini. Bila mana masyarakat Bali ada upacara di Kabupaten Morowali Utara atau di Morowali, upacara besar, itu minimal 1 hari pendetanya itu menginap loh. Oke. Ya karena jarak kan? Karena jarak. Satu jarak karena pendetanya sedikit. Iya. Nah, saya punya ide, saya sampaikan dengan tokoh-tokoh umat PHDI khususnya di sana. Silakan Morowali Utara. Bila mana mau mengadagang
sulingi, mengangkat Ngadain, pendeta, itu kan perlu biaya. Iya benar. Kadang-kadang biaya nggak ada, nggak bisa, kan gitu. Nah inilah yang saya bilang resiannya. Saya siap memberikan pendanaan pembiayaan dalam pengangkatan daripada pendeta Hindu di sana. Biar umat kita itu, umat Hindu khusus di Sulawesi Tengah itu bisa dilayani, gitu kan, diayomi oleh organisasi keumatan dan pendeta itu sendiri. Jadi nggak susah nyari pendetanya gitu. Itu urusiannya. Habis itu butiannya itu apa? Ya di saat sekarang ini mau catur berata penyepian, anak-anak muda ingin berkreativitas lewat pembuatan ogoh-ogoh. Nah, saya kan buatin program ini di bawah bendera Yayasan Kesenian Bali, yaitu Padepokan Seni yang saya janjikan di sana. Nah, bisa memberikan support kepada generasi muda untuk bisa berkarya untuk membuat ogoh-ogoh. Yang saya janjikan juga yaitu mendirikan Padepokan Seni. Nah, itu sesuai dengan hobi saya. Padepokan Seni itu di dalamnya ada seluruh pakaian seni baik tari wali maupun ilen-ilen. Saya akan sediakan di sana. Habis itu generasi muda kita yang punya talenta, satu seni tari, seni kerawitan, saya janji akan menguliakan beliau di ISI Denpasar di Bali. Setelah dia mendapatkan ilmu daripada seni itu sendiri, dia kembali untuk mengabdi di yayasan. Jadi misalkan ada masyarakat yang jauh, ada ibu-ibu WHDI mau belajar nari, mau belajar nabuh. Habis itu nih bapak-bapak di desa A mau belajar nabuh, dia nggak perlu datang. Nanti orang inilah yang datang ke desa-desa, memberikan pelatihan-pelatihan seni ini, dan dia digaji oleh Yayasan Kesenian Bali yang saya sudah laksanakan di Bali. Yang ketika Pak menjadi anggota DPD RI kan? Kan sebenarnya sudah berjalan. Rekornya sudah ada jelas gitu. Bukan sudah. Program yang muluk-muluk atau memang program yang bisa dieksekusi dan sudah ada aksi nyatanya kan? Ya artinya program yang sudah berjalan dan yayasan saya ini sudah sekarang udah hampir 18 tahun sudah umurnya ini mengabdi kepada masyarakat lewat hiburan gratis itu. Nah itu untuk umat Hindu. Kalau umat Muslim, saya sudah sampaikan juga tentang transparansi itu. Jadi dana yang begitu besar yang saya akan bawa dari pusat, programnya apa? Satu, sunatan massal gratis dilaksanakan oleh organisasi masjid maupun organisasi sosial di masyarakat. Itu boleh. Yang kedua, santunan anak yatim. Mungkin nanti kalau bisa saya sweep anggarannya, yaitu bisa sedikit menyisihkan rezeki memberangkatkan umroh. Tapi yang paling saya dengungkan di sana yaitu dua ini. Satu, sunatan massal gratis sangat diresponi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu santunan anak yatim. Ini yang dua ini. Habis itu kalau yang umat Kristiani, ini kegiatan-kegiatan keagamaan dan renovasi daripada gereja-gereja yang ada di sana. Nah itu kan sebenarnya program-program itu kembali tadi yang menjadi pertanyaan kan bagaimana pendanaannya. Nah mungkin bisa pada clearkan itu dari mana diambilkan di pendanaannya, karena tadi Pak juga menyinggung bahwa ada semacam a priori ini kok bisa kok begini, apalagi bukan seorang eksekutif yang bisa mengeksekusi program itu. Nah apakah memang ada itu duitnya di DPR, walaupun ada tapi bentuk programnya ini seperti apa? Programnya ada, jadi bukan dalam bentuk program. Saya menyiasati begini, ada beberapa anggaran-anggaran yang diterima secara tunai oleh anggota DPR. Apa saja itu? Ada uang reses. Uang resesnya itu sampai 450 juta sekali reses.
Krisdayanti viral itu, buka-bukaan itu kan, dibenarkan oleh Pak Fahri Hamzah, dibenarkan oleh Pak Mahfud MD juga. Dan saya 2019 sudah menyampaikan itu juga. Dalam 1 tahun berapa kali dia berses kan gitu? Oh, 5 kali. Jadi 450 juta dikalikan 5, itu udah berapa? Belum lagi dana kunjungan. Hampir 2,5 miliar kan? Iya, sampai 5 miliar minimal per tahun. Nah, saya juga orang bertanya, wih, Pak Kade kok berani? Programnya itu besar sekali, ngapain masal gratis, ngantak lagi gratis, dan bla bla bla. Saya sampaikan, di Sulawesi Tengah untuk umat Hindu kalau di Bali sama dengan setengah kabupaten. Iya kan? Iya. Pemilihnya sekarang umat kita kan 84.000 pemilih. Nah, kalau di Bali, Kabupaten Kelungkung aja udah berapa sekarang? Udah hampir 300.000. Satu kabupaten kan? Jadi tidak begitu banyak untuk saya memikirkan tentang umat Hindu yang ada di Sulawesi Tengah. Tidak begitu banyak. Begitu juga tempat ibadah, nggak begitu seperti di Bali. Banyak, sedikit. Kan karena desanya kan sedikit. Kenapa saya berani? Karena saya hitung dulu. Desanya ada berapa? Puranya kira-kira satu desa berapa? Nah, kita hitung dulu. Upacaranya sekian. Jadi kan udah bisa saya petakan. Ada juga di sana ngapain masalahnya tidak satu desa. Terdiri dari beberapa desa karena satu desa kecil juga. Dia juga satu desa A, desa B, desa C dia jadi satu tempatnya gitu. Begitulah keadaan situasi. Tapi yang paling saya sangat benar-benar rasakan di sana bagaimana masyarakat konsisten melakukan kegiatan leluhur dari zaman leluhurnya transmigrasi kan gitu, bertani, subur sekali. Potensi petani sana apa yang paling bisa menjadi ikon? Kalau petani padi, karena lahannya sangat luas sekali. Kalau perkebunan sekarang lagi booming, itu kan durian. Durian montong kan. Makanya di sana kan parigi motong. Yang terkenal adalah durian motong. Yang sangat luar biasa. Karena memang tanahnya di sana itu. Nah, ada lagi satu. Memang ini soal nasib ya. Berternak, tetapi tidak ngasih makan. Dia datang sendiri. Memang modal buatin rumah. Apa? Walet. Hasilnya tinggi sekali. Tapi itu memang nasib dan butuh juga keilmuan dalam hal membangun sarang walet itu sendiri. Rumahnya. Tempatnya di sini banyak sekali, luar biasa di sana. Lagi hasilnya saya tanya 1 kilo berapa? Hampir 10 juta, 11 juta gitu. Nah, itu luar biasa sebenarnya program yang Pak Dek janjikan, tapi respon masyarakat dan mungkin juga tadi menyikapi sinisme lawan politik itu juga seperti apa gitu? Saya kalau memang berpolitik dari dulu tidak pernah mendengar, tidak pernah menjawab, dan tidak mau tahu apa kata orang. Itu memang saya berpolitik memang dari dulu. Memang saya politik kacamata kuda. Pada saat saya kampanye, saya fokus. Artinya fokus kepada keyakinan. Itu kan bentuk keyakinan politik, program-program yang termanifestasi dalam janji kampanye yang sebenarnya berakar dari keyakinan politik seorang Kade Arimbawu kan begitu? Iya, karena memang saya kan paling beda. Biasanya kalau calon DPR RI jarang yang mau mesti mekrama ketemu langsung. Dia pakai tim sukses. Dia nitip kartu nama stikernya dengan calon DPR kabupaten. Dengan DPR provinsi. Istilahnya pakai joki lah. Pakai joki. Apalagi pakai uang-uang begitu kan. Pakai baliho lagi. Pakai baliho. Saya memang di sana masih sangat pengenalan baliho itu. Kadang-kadang kan masyarakat yang meminta Biola main pasang baliho pangenah pangsing kadine mecanda gitu, biar nggak dikira main-main nyalon gitu. Jadi padahal saya nggak mau buat baliho, akhirnya buat juga baliho.
cuman nggak begitu banyak. Karena permintaan masyarakat sebenarnya. Permintaan masyarakat, padahal saya nggak mau pakai baliho, saya mau pakai media sosial gitu, di lewat media Facebook. Saya kalau nanti seniman-seniman di Bali kan udah buat iklan nih, buat iklan buat saya. Itu nanti akan lempar bulan Januari, udah lempar semua di medsos, tak, biar semua melihat. Nah, kesempatan ini, mudah-mudahan ini podcast ini nanti saya sampaikan juga, ini kan juga bentuk kampanye saya kepada masyarakat kan. Saya sekarang yang belum saya sentuh baru 1 kabupaten. Coba bayangkan, 1 kabupaten capeknya juga luar biasa. Itu berapa kabupaten di Sulteng? Itu 1 kabupaten begini loh. Di Parigi Motong, kalau di Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten nih. 13 kabupaten. Ini baru 1 kabupaten yang namanya Parigi Motong. Dari kabupaten ke kecamatan itu udah 6 jam. Ke utara 6 jam, ke selatan. Jadi kalau dari ujung ke ujung, bayangkan itu 4 kali lipat daripada luas Pulau Bali 1 kabupaten. Panjangnya, bujur panjangnya. Ya berarti kalau sekarang sebenarnya kalau kita di Bali yang saya merasakan paling jauh kan dari Denpasar, anggaplah ke Buleleng atau Singaraja, 3 sampai 4 jam. Kalau ini 4 kali lipat berarti kan hampir 16 jam dari ujung selatan misalnya ke utara dari 1 kabupaten. 1 kabupaten. Coba bayangkan. Pasti dari pasar Buleleng nggak ada apa-apanya gitu. Nah ini kan Sulawesi nih kan. Kan gitu nih. Ini kan ini kayak ini. Nah, ini segini Sulawesi Tengah nih. Nah, lengkung begitu. Ini yang di atas, ini yang kan ini dari sini gitu. Itu bayangkan luasnya, memanjang dia. Makanya, waduh. Tapi bener-bener sambil perjalanan sambil ngobrol-ngobrol kan, saya sama sopir sama teman lagi satu, kadang-kadang ada DPR kabupaten yang mendampingi, ada teman DPR provinsi yang mendampingi, jalan begini asik, terus ketemu masyarakat. Ya yang namanya saya juga orang populer gitu kan, Lola dateng gitu, semua ada masyarakat yang ngasih singgah makan, dipetiin buah langsung durian, pokoknya bener-bener kayak liburan gitu. Happy lah, walaupun kampanye gitu kan. Nah ini kan juga yang menjadi pertanyaan sekaligus tadi menyambung soal baliho gitu. Artinya dengan Pak Dek nyaleg di Sulteng, bagaimana dengan Bali? Kemudian ini tadi kayaknya juga baliho-baliho atau alat peraga untuk Hanura di Bali minim lah dibandingkan dengan partai lain. Ada partai yang sangat bertebaran di mana-mana gitu balihonya, bahkan ada juga yang saling klaim, saling dirobek-robek, saling dirusak. Ini kan juga agak rame juga jadi. Padahal saya pikir gara-gara APK ini bikin orang ribut, kan begitu. Masa di bawah ribut gara-gara meributkan APK yang namanya baliho. Saya 2019 merasakan kok. 2014 kayaknya, 2019 enggak sama sekali, sudah berkurang sekali baliho. Tapi sekarang rame lagi. Lewat media. Nah, kenapa rame? Karena dipanasin oleh salah satu partai. Ya, yang di mana-mana ada gitu. Yang ada baliho di mana? Banyak gitu. Jadi kayak ada berlomba-lomba. Gengsi kalau nggak masang baliho. Memangnya saya nggak bisa buat gitu. Padahal kalau di Bali, kalau saya melihat nilai pendidikan masyarakat kan sudah 50% plus. Kalau 50% plus, itu kan semua sudah melihat media sosial, handphone. Karena apa? Tidak ada yang jaringan artinya blank spot di Bali. Ya, hampir minim lah. Ya, hampir minim lah. Jadi semua melihat kegiatan-kegiatan apa lewat media sosial. Sebenarnya itu yang bagus gitu. Kalau di Sulawesi Tengah, karena memang ada tempat-tempat yang masih blank gitu kan. Nah, perlulah yang namanya alat peraga untuk bisa mendekatkan diri antara si calon dengan pemilih, dengan masyarakat itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya masa kampanye sudah berjalan. Kemudian kalau kita menuju ke 14 Februari kan kurang dari 60 hari lah, 50 hari sekian. Sisa masa kampanye yang ada ini bagaimana Hanura mengefektifkan untuk di Bali, kemudian juga Pak Dek pribadi di Sulteng gitu. Saya sudah sampaikan dengan masyarakat, kan masyarakat juga saya ingin yakinkan bahwasanya memilih saya itu bukan memilih calon yang tidak ada kekuatan.
Saya di Sulawesi Tengah kan udah lama. Selesai 2019 menjadi anggota DPD, saya akan berinvestasi di Morowali Utara. Udah hampir 4 tahun saya di sana. Saya sampaikan. Ada usaha juga. Ada usaha di sana. Habis itu Bupati Morowali Utara, kawan baik juga. Yang kedua, Bapak Wali Kota Palu, Ketua Partai Hanura Sulawesi Tengah. Dulu, dari Partai Hanura mulai berdiri, sampai 2019, belum pernah Partai Hanura tidak mengirimkan anggota DPR-nya. Terus lolos. Nah, itu sebelum punya wali kota, sebelum punya bupati. Nah, sekarang dengan adanya 2 tokoh, Bupati Morowali Utara dan Wali Kota Palu, jadi modal dasar dalam hal perolehan suara untuk bisa lolos ke parlemen. Itulah keberanian saya mau maju di Sulawesi Tengah, ditambah dengan kekuatan saudara-saudara trans yang ada di Sulawesi Tengah, dan juga yang paling sekarang sangat mengejutkan saya, membanggakan diri saya itu, saya banyak mendapatkan undangan dari umat Muslim dan Kristiani terutamanya. Jadi tidak artinya tidak eksklusif mengkotakkan diri bahwa saya sebagai caleg, walau saya dari Bali mewakili umat Hindu, tapi kan semua. Ada pertemuan di di Parigi Motong ini, di satu desa Turwe, itu yang mengundang itu adalah kelompok Muslim. Ada yang hadir itu kira-kira sekitar 75 sampai 100 orang itu dengan ibu-ibunya. Waktu saya menyampaikan tentang visi misi, transparansi, saya menyebutkan uang begini, dananya begini. Habis acara, ada salah satu, saya ingat sekali, salah satu kiai, orangnya sudah tua, menyampaikan, di sana itu kan budaya orang suku Kaili itu keras dan komitmen dalam politik. Artinya pinter berpolitik begitu. Beliau menyampaikan ke diri saya sebagai kebanggaan saya sendiri. Baru pertama kali saya mendengarkan anggota calon DPR RI mau menyampaikan sedetail seperti ini, apa yang didapat, bagaimana proses ke depan. Saya tidak mau, dan saya tidak akan salah pilih. Saya akan mengkampanyekan Pak Kadek, khususnya di kampung saya dulu. Nanti saya akan menyampaikan juga di kampung-kampung yang lain. Terima kasih, saya bilang gitu. Terima kasih. Ini responnya bergelinding ini. Ibarat bola salju gitu kan? Iya. Ini belum lagi lewat media. Daripada media sosial saya sampaikan terus. Belum lagi iklan-iklan saya sampaikan terus. Jadi masyarakat Bali yang ada di sana, lah. Saya orang Bali, tinggal di Bali. Ada penyampaian nanti Pak Kadek kalau sudah terpilih di Sulawesi Tengah, nanti dia akan pulang ke Bali. Saya bilang, ya kalau pulang ya pulang ke Bali. Pasti pulang. Tapi sebagai kewajiban tugas saya sebagai anggota DPR, saya pasti akan kembali ke daerah pemilihan untuk menjalankan janji politik saya. Program-programnya pasti di Sulawesi Tengah kan? Nggak ada lagi nggak ada yang berani menyampaikan kampanye. Sebelum saya kampanye, silakan Bapak dan Ibu, jangan pergunakan handphone untuk kegiatan yang tidak-tidak. Sekaranglah saatnya. Di saat saya kampanye, tolong hidupkan handphonenya, cari videokan saya. Tahun 2024, bila mana saya tidak menjalankan janji yang saya sampaikan di tempat ini, dan buktinya ada di tangan Ibu Bapak, silakan sebarkan ke seluruh media sosial, baik Facebook, IG, apapun itu. Silakan hancurkan nama baik saya. Luar biasa itu. Nggak ada yang berani begitu. Saya suruh. Dan setiap saya kampanye, dimanapun saya live FB. Jadi apa yang apalagi berani live kan? Jadi kan nggak boleh salah ngomong. Rekam digitalnya semua terekam.
Jadi sekarang masyarakat baik di Bali nih, di Bali maupun di mana-mana. Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Bila mana sekarang masa kampanye, ada calon legislatif datang ke Balai Banjar, datang ke desa, silakan minta izin kepada calon. Bolehkah saya merekam bapak atau ibu, memvideokan bila mana 2024 tidak sesuai dengan apa yang ibu sampaikan di tempat ini, bapak menyampaikan visi misi tidak berjalan, mohon maaf, video ini saya akan viralkan bahwa bapak atau ibu berbohong di desa kami. Harus begitu. Ya. Saya di Sulawesi Tengah melakukan ini. Oke, ini luar biasa keberanian berarti kan? Ya, itu karena semua itu sudah terekam dan nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Oke. Saya berani seperti itu. Satu, saya bukan politisi murni, saya seniman dan saya ingin membuat sejarah hidup. Makanya setiap saya kampanye, saya sampaikan itu. Silakan Bapak dan Ibu, generasi muda yang pegang handphone, silakan arahkan kameranya ke hadapan saya, rekam saya, videokan saya. Kalau mau live, silakan live, silakan. Saya akan sampaikan apa yang terjadi dan sebenarnya apa itu DPR. Oke. Bila mana saya menjadi anggota DPR, saya akan menjalankan daripada janji politik saya yang saya sampaikan. Tetapi jika garis tangan saya tidak menjadi anggota DPR, Bapak dan Ibu mendapatkan pendidikan politik. Itu yang penting kan? Ya. Jadi Bapak dan Ibu tahu apa itu DPR. Ya. Suatu ketika, bila mana ada kunjungan anggota DPR, karena bukan saya yang terpilih, ingatlah pesan saya. Bahwasanya kalau reses begini, kalau ini begini, bengong semua. Ya, mereka pikir ini ada tumben, ada calon begini gitu kan. Nah, itu menarik Pak Dek. Jadi itu menjadi bagian tadi Pak Dek sampaikan bagian sejarah hidup. Nah, ini mungkin kita satu penegasan sebagai sebuah closing lah, karena saya pernah dengar Pak Dek mengatakan jika seorang Lolak terpilih di Sulteng, kemudian dari Bali juga ada terpilih DPR RI, ini sejarah tersendiri atau rapor sendiri bagi seorang Lolak. Nah, itu penegasan optimisme itu juga untuk membakar semangat teman-teman bahwa seperti Pak Aziz juga bilang dari DPP Hanura kan, segalanya mungkin di politik, karena politik di art of possibility. Semua bisa terjadi. Penegasan dan sebagai sebuah closing, Pak. Nah, sekarang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Saya Ikade Arimbawa, Ketua DPD Partai Hanura Bali, pada saat ini mencalonkan diri sebagai calon DPR RI dari Partai Hanura nomor urut 1 daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Bila mana ada saudara-saudara kami dimanapun berada yang punya keluarga tinggal di Sulawesi Tengah, saya dari hati yang paling dalam memohon doa restu untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah. Silakan ambil handphonenya, ketik, tolong bantu Ikade Arimbawa, calon DPR RI dari Partai Hanura nomor urut 1 dengan kertas suara, 5 kertas suara abu-abu, merah, kuning, biru, dan hijau. Saya ada di kertas suara warna kuning, yaitu calon DPR RI. Buka kertas suaranya, cari partainya nomor 10, Partai Hanura nomor 10, nomor urut 1 Ikade Arimbawa, sarjana hukum. Dan yang paling terpenting lagi, untuk masyarakat Bali, kami, keluarga besar Partai Hanura, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, Partai Hanura ingin membuat sejarah hidup, yaitu meloloskan anggota DPR RI dari Provinsi Bali. Silakan Bapak dan Ibu, seluruh generasi muda, jika ingin membuat sejarah hidup tentang keterbukaan anggaran yang saya sampaikan secara gamblang, silakan dari tingkat kabupaten, provinsi maupun DPR RI
Bapak dan Ibu dan teman-teman seluruh masyarakat Bali, silakan coblos Partai Hanura nomor urut 10. Buka kertas suara, cari Partai Hanura nomor urut 10, coblos partainya. Silakan, bila mana ada teman, saudara yang langsung mau mencoblos namanya, silakan. Saya sebagai Panglima Perang, Ketua DPD Partai Hanura Bali, Titiang Ikada Aribawa, Titiang Lola, mengajak seluruh saudara-saudara kami Semeton Ring Bali, mari kita bersama-sama membuat sejarah hidup memilih Partai Hanura. Oke, jelas clear sekali harapan dan juga imbauan dari Pak Dek. Jadi Hanura pasti akan mencetak sejarah di 2024, baik capaian pribadi Pak Kadek sebagai caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah maupun juga secara organisasi Partai Hanura. Terima kasih Pak Dek sudah berbagi dengan luar biasa semangatnya, trik-trik kampanyenya juga walaupun begitu jauh medannya berat, staminanya terjaga. Nanti mungkin kita spill apakah ada resep khusus untuk Pak Kadek bisa keliling di Sulawesi Tengah kampanye. Resepnya cuma satu. Kebahagiaan hidup. Oke, kebahagiaan hidup, jalani dengan happy gitu. Agak berwisata ya. Nah, oke. Jadi mungkin juga apa namanya kuncinya makan durian tadi atau karena pada durian gitu ya. Durian karena memang durian. Saya kan satu hobi makan durian dan saya juga durian. Itu juga mungkin tipsnya. Siapa tahu sambil kampanye sambil cari jodoh nanti. Oke, kita closing dan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam hati nurani. Om Santi, Santi. Santi. Om.